Ya, sekarang kita akan membahas tentang power law ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita memodelkan, kita membuat model untuk memprediksi kemungkinan terjadinya gempa bumi menggunakan data masa lalu, misalnya data 9 tahun yang lalu. Kita bisa dapat rumusnya ya. Kita bisa dapat rumus berapa perkiraan terjadinya gempa bumi dengan skala Richter di atas M. Misalnya di atas 2,5, di atas 3 kita bisa prediksi ya 4. Ternyata di atas 3 itu kemungkinan terjadi 4.000 kali. Nah, sekarang kita akan melihat yang namanya adalah power law. Bahwa ini sangat mirip ya dengan power law tadi. Power law itu adalah terjadi ketika nilai sesuatu hal itu adalah pangkat dari yang lain. Jadi hukum pangkat begitu ya. Jadi misalnya bahwa luas suatu area itu adalah pangkat dari panjangnya begitu. Jadi kalau panjangnya awalnya atau sisi sebuah persegi misalnya ya, sisinya 1, luasnya 1, tapi sisinya 2, luasnya jadi 4. Sisinya 3, luasnya jadi 9. Jadi kita bisa melihat sisinya nambah cuman dikit-dikit, tapi luasnya nambahnya banyak-banyak. Nah itu adalah power law. Jadi sisinya dari 1 ke 2, nambahnya cuman 1, tapi luasnya dari 1 ke 4, nambahnya 3. Itu adalah power law. Ya. Jadi the side doubles the area multiplied by factor of 4. Dan ini juga seiring sejalan dengan hukum Pareto. Pareto itu 80-20 ya. Ini juga holds for many distribution. Jadi income misalnya bahwa 1% orang terkaya di Amerika Serikat itu membayar pajak sebesar sangat banyak, 38% dari semua pajak di sana. Berarti 99% orang sisanya itu membayar pajak hanya 62%. Begitu. Kemudian web page visit. Ada web yang dikunjungi banyak sekali begitu ya. Mungkin sedikit web yang pengunjungnya sampai banyak, mungkin Facebook, Instagram itu pengunjungnya banyak sekali. Dan lebih banyak lagi website yang pengunjungnya sedikit-sedikit. Kemudian huruf ya. Kemudian huruf ini adalah dari semua kata de ini adalah muncul 7% dari semua kemunculan. Padahal ada 1 juta huruf, tapi 77% ini dikuasai oleh kata de. Ukuran kota juga sama seperti itu, mengikuti hukum Pareto. Begitu ya, di dalam tim kerja kelompok misalnya, mungkin Anda merasakan juga ada 20% orang yang itu berkontribusi dari 80% pekerjaan begitu ya. Dan 80% sisanya hanya mengerjakan 20% pekerjaan. Jadi misalnya ini harus ada lahan ya 100 meter persegi. Nah, ada pekerjanya 10 orang. Nah, ini 2 orang ini, 20% orang ini, dia mengerjakan 80 meter persegi. Dan 8 orang sisanya itu mengerjakan hanya sedikit 20 meter persegi. Begitu. Ini hukum Pareto. Nah, kita juga bisa melihat power law seperti ini. Jadi misalnya power itu rumusnya Fx, X pangkat min K. Jadi kita kalau dalam power ini juga sangat memperhatikan kalau pangkatnya negatif. Ya, kalau pangkatnya negatif, misalnya ini X pangkat min K, maka grafiknya menjadi seperti ini. Ya, K-nya misalnya X pangkat min 5, min 0,5 segini, X pangkat min 1 seperti ini, X pangkat 2 seperti ini. Nah, kita bisa pasang lognya di depan sini, jadinya seperti ini. Nah, jadi log X pangkat min K begitu ya. Nah, ini jadinya kalau K-nya 0,5 seperti ini, kalau K-nya 1 seperti ini, kalau K-nya 2 seperti ini. Artinya kalau K-nya semakin tinggi itu jadi semakin cepat jatuh. Jadi artinya semakin banyak yang nilainya kecil begitu ya. Jadi kalau K-nya semakin tinggi maka ini semakin curam begitu. Nah, kalau K-nya rendah maka ini agak landai begini. Ya, contoh misalnya kejahatan, misalnya ini kejahatan 0 sampai 20.
Ya, kebanyakan orang mengerjakan 0 kejahatan. Dan yang mengerjakan 20 kejahatan mungkin cuman sedikit orangnya begitu ya. Oke, jadi beda-beda ini ya. Nah, untuk setiap fenomena beda-beda K-nya. Misalnya penggunaan huruf, K-nya 1. Ukuran kota, K-nya 1,07, berarti mungkin seperti ini. Ya, di sini. K-nya berarti grafiknya seperti ini ya. Kemudian gempa. Kalau gempa mungkin di Jawa, di ini 1, tapi kalau tempat yang lain mungkin 2. Jadi kalau di ini mungkin gempanya seperti ini fenomenanya. Kalau yang di luar Pulau Jawa mungkin K-nya seperti ini 2 ya. Oke, kemudian klik dalam web page 2,1, citation 3,04, kemudian jadi jumlah penerimaan telepon 2,2, intensitas solar flares 1,8. Nah, ini jadi power law-nya bisa kita prediksi grafiknya seberapa sering. Ya, kalau mana yang lebih kita waspadai ya? Yang kita waspadai tentu kalau angkanya K-nya kecil begini, kalau saya melihat seperti itu. Artinya udahnya angkanya tinggi begitu, misalnya kerusakannya tinggi tapi tetap aja probability-nya tinggi. Kalau ini kan kecil ya begitu. Oke. Nah, makanya kalau earthquake angkanya rendah begitu, itu bahaya. Jadi katanya kan kalau di daerah yang aktif K-nya 1 kecil, tapi kalau tempat yang lain K-nya 2. Nah, ini Pareto diagram dari sebuah error di web begitu. Kebanyakan ternyata broken link paling banyak. Kita juga sudah belajar ini mungkin ya kalau teknik industri di mata kuliah, mungkin di mata kuliah sistem kerja. Ya, ini paling banyak kerusakan itu tipenya broken link. Security warning itu jarang, missing out jarang. Jadi lihat bentuknya seperti ini, mirip grafik ini kan ya. Tuh begitu. Curam. Menurun ya seperti apa ini? Seperti pudunan turunan jalan begitu. Nah, oke, nah ini nilai akumulatifnya. Spelling errors seperti ini, gitu, kemudian missing detection tags gini. Jadi bentuknya landai, turun menurun. Kalau ini kumulatif persennya seperti ini. Nah, kalau tadi kejadiannya, kalau sekarang secara dampaknya, damage-nya. The energy released by earthquake is not linear with the Richter scale. Ya, jadi energi rilisnya itu tidak secara linear dengan skala Richternya, tetapi 32 kali. Jadi setiap level naik, energi yang dilepaskan 32 kali lipat. Jadi kalau lihat berita-berita kan, kalau 6 skala Richter sama 7 skala Richter itu perbedaannya drastis itu, kehancuran bangunannya itu ya. Apalagi 8 skala Richter itu lebih sangat mengerikan lagi karena 32 kali lipat. Jadi naik 1 tapi 32 kali lipat. Oke. Ini earthquake strength-nya seperti ini nilainya, jadi sangat menanjak tiba-tiba begitu, 2 skala Richter pelan, 2,5 nggak kerasa, 3 nggak ke tengah, 4,5 mulai kerasa, 5 kerasa, 4,7 kerasa, dan 5 naik segini. Kalau 6 berarti wah sangat tinggi lagi. Nah, kalau di logaritmikan jadi seperti ini juga bisa ya, kita coba logaritmikan nilainya supaya jadi linear. Ya, fungsi log itu seringkali kita gunakan untuk membuat garis menjadi linear. Nah, kita bisa membandingkan antara seberapa sering dengan seberapa parah, frekuensi versus damage. Frekuensi dari suatu kejadian itu bisa diestimasi menggunakan power law, ya, dan itu tergantung terhadap dan mengacu kepada skala Richternya M. Damage juga bisa diestimasi berdasarkan power law, tapi power law yang berbeda tentunya. Dan ini juga sama mengacu kepada skala Richternya. Jadi baik itu log frekuensi dan log damage adalah sebuah fungsi linear dari M skala Richter, begitu ya. Jadi sebenarnya tidak linear, tapi tadi ya tidak linear, tapi karena kita logkan itu jadi linear. Ya. Jadi log frekuensi, log damage itu berhubungan satu sama lain secara linear. Maka ini artinya
kita bisa melihat bahwa antara suatu dampak dengan suatu sering tidaknya kejadian itu nyambung begitu ya. Artinya sunatullahnya begitu ya. Jadi yang Maha Kuasa menciptakannya seperti itu, bahwa suatu kejadian yang dampaknya menyakitkan, menyakitkan, merusak, menghancurkan, itu biasanya jarang. Ya, semakin dia menghancurkan, semakin jarang. Ya, ya mungkin itu suatu bentuk keadilan juga ya yang dari Yang Maha Kuasa, sehingga kita tidak hancur babak belur begitu ya. Coba bayangkan kalau yang destruktif itu sangat sering terjadi, ya mungkin dunia kita berantakan ya, tentu ya, hancur sekali. Jadi semakin dia parah, semakin dia jarang. Sebenarnya begitu ya logikanya. Sama juga dan hampir semua bencana seperti itu katanya. Banjir, angin, gempa gitu ya. Ini kerugiannya. Jadi semakin besar kerugian, semakin jarang terjadinya. Ya, bisa lihat garisnya miring ya. Semakin kecil kerugian, semakin sering kejadiannya. Baik itu banjir, baik itu semua bencana. Oke. Jadi ini bisa ditafsirkan sebagai bentuk cara, ini setidaknya di planet bumi ya, mungkin di planet lain mungkin beda lagi. Di planet lain mungkin ya ini bentuk tadi, kalau saya menganggapnya bentuk karunia dari Yang Maha Kuasa untuk menjaga kesinambungan diri kita begitu ya. Oke. Nah, kita bisa melihat impact probability versus power law. Jadi sebelumnya Anda sudah membuat ya grafik seperti ini. Dan sebenarnya kita juga bisa membuat grafik power law yang seperti dicontohkan. Cuman itu butuh waktu dan butuh data yang lebih besar. Dan ini mungkin bisa jadi satu topik tugas akhir barangkali Anda membuat sebuah prediksi begitu ya. Membuat sebuah peta memprediksi suatu bencana, bahkan membuat sistem menjadi ketika terjadi suatu bencana diupdate lagi. Nah, itu menarik juga menjadi sebuah topik kajian. Nah, kalau yang ini adalah future likelihood atau impact, dan dia hubungannya linear. Dan ini exposure terhadap satu perusahaan saja. Ya, Anda kan tadi juga saya contohnya, saya menginstruksikannya untuk satu perusahaan, bisa begitu ya. Nah, kalau yang ini spectrum of event that happen, ya, semua spektrumnya. Kemudian log scale, artinya nilainya kalau tadi linear, kalau ini kita pakai logaritma scale. Kemudian ini exposure-nya untuk keseluruhan, exposure for the entire United States, begitu ya. Kalau tadi atau baik itu benua, bisa jadi negara, bisa jadi kota. Tapi kalau ini hanya objeknya perusahaan, kalau di sini objeknya adalah keseluruhan, begitu ya, keseluruhan area yang lebih besar agar datanya bisa lebih lengkap. Nah, ini power law, a given company, a smaller likelihood but consequence can be severe ya. Kemungkinannya kecil tapi konsekuensinya bisa jadi sangat menyakitkan begitu. Dari logs curve ya. Oke, many small disruption may have the cumulative effects of a large one. But a large one represent existential threat. Jadi kalau yang besar ini, jadi yang disruption yang kecil-kecil ya mungkin dampaknya nggak kerasa lah gitu. Tapi kalau sangat sering ya akhirnya jadi kerasa besar juga. Tapi kalau yang besar-besar ini, yang gempanya besar, banjirnya besar, kemudian angin tofannya luar biasa, itu bisa membuat sampai perusahaannya bubar, tidak eksis lagi, eksistensial, begitu. Ya, contoh mungkin banjir terbesar mungkin dalam sejarah umat manusia kalau di ajaran agama adalah banjir Nabi Nuh begitu ya, zaman Nabi Nuh. Ini kan mungkin sampai umat manusia hilang begitu, tidak eksis lagi, existential threat, kecuali yang tadi katanya ada di atas kapal begitu. Nah, ini contohnya seperti itu ya. Oke, itu ya tentang power law. Jadi sangat menarik ya, bisa kita buat ilmu pengetahuan membuat kita mampu untuk memprediksi, menduga, sehingga dengan itu kita bisa mengantisipasi.